Haleluya. Shalom ibu bapak saudara sekalian, shalom. Saya ajak bangkit berdiri sama-sama. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita yang siap untuk memuji Tuhan. Kita yang siap untuk menyatakan pengakuan bagi Tuhan. Tuhan yang layak dimuliakan. Hari-hari ini saya sangat diberkati dengan lagu Hanya Bersyukur. Karena kata itu selalu muncul di hati saya. Tak ada yang kupinta, hanya bersyukur. Kadang-kadang kita perlu datang di sini, kita cuma dengan pikiran, masalah gue di belakang. Gue mau memuji Tuhan. Gue mau memuliakan Tuhan. Gue mau bersyukur. Berapa banyak ibu bapak saudara yang mau bersyukur? Boleh lihat tangannya. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Kalau gitu kita siap memberikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Kami bagimu Tuhan, oh, oh. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Yes, Tuhan dimuliakan. Haleluya. Sungguh akui lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, oh, keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan hanya bagimu, Tuhan saja layak. Yang setuju katakan amin. Lagi katakan amin. Yes. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan hanya bagimu, hormat pujian hanya bagimu. Sama-sama katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Benar Tuhan.
Kemuliaan hanya bagimu, yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan di tengah kami, Tuhan ditinggikan. Tak ada yang sepertimu, tak ada yang melebihimu. Dan atas apa yang sudah Engkau perbuat, kasih yang dinyatakan, kemurahan yang sudah kami terima, kami datang bawa hidup yang menyembah, hati yang berserah, dan mengakui Engkau di sini, mengakui Engkau pribadi. Engkau saja layak terima pengakuan, syukur, sembah. Engkau saja, tiada lain. Haleluya, haleluya. Kau disembah kekal selamanya, kekal selamanya. Glory bagimu, sembah bagimu. Oriala muse karadala masandara balabori ala masandara balabara. Kira la mase amor. Kira la masandara balabori. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Mari akui ku berterima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. Silakan duduk di Bapak saudara sekalian. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku
hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur, menyembah-Mu. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Tak ada yang ku pinta, tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Itu yang kami akui pagi ini, Tuhan. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur, menyembah-Mu. Oh, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kehadiran-Mu. Oh, dan nama-Mu akan selalu kami akui. Kau disembah, dimuliakan sungguh pagi ini. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Koria lama sandara dalabo, kira lama se aralabo, kinara lama se aralaba sande. Kami sembah Kau Tuhan. Ora basandara dalabo. Kami muliakan Engkau Tuhan. Tak ada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan, Engkau sungguh. Kami muliakan, kami tinggikan, kami akui pagi ini dalam pengakuan syukur dan sembah hanya bagi-Mu, Tuhan. Ora masandara dalam ora dalam kira dalam masandara kara dalam dalam koria mata kara dalam mose kira dalam mata kara dalam boya dalam kira dalam mase mata dalam. Haleluya. Syabara dalam bara dalam kira dalam bara dalam. Gereja-Mu mengakui Engkau, menyembah-Mu. Sekala dalam bara dalam bara dalam sekala dalam masuk. Boleh saya ajak bangkit berdiri sama-sama. Koramata dalam bara. Mari bangkit berdiri dengan tangan yang diangkat buat Tuhan. Korabasandara dalam bara. Koriala masandara dalam boya. Kira dalam boya. Terima kasih itu yang kami beri. Terima kasih kami sedang akui. Sembah syukur
Boleh dengar jemaat yang katakan, tak ada yang ku, yes, hanya bersyukur. Sekali lagi katakan, tak ada yang ku pinta, tak ada, hanya bersyukur. Aku hidup, tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Itu yang kami sedang lakukan saat ini, Tuhan. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Sekali lagi, tak ada yang ku pinta, tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, rabatakara para. Sekara dalam bara. Mari dengan tangan yang dibuka. Ora masandara matakara papa. Koriala basandara papa. Kora matakara dalam. Kira dalam masandara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Orang masanda kara bara. Mari yang bersyukur, buka tangan sama-sama. Orang mata kara papa. Kira dalam masanda kara bara. Oh, banyak bersyukur dan terus bersyukur. Dan untuk pagi ini sekali lagi hanya bersyukur. Korabasandara dalam batak kala dalam boya dalam bara. Shikara papa. Korea lama sandara dalam bara. Kira mara dalam musembara dalam. Kira dalam mata kara papa. Hanya bersyukur. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Karena Engkau layak terima. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Kaulah Tuhan kami, Kau yang sempurna, Maha Kuasa, Maha Kudus, menciptakan kami segambar dengan Engkau. Mulia sekali rancangan-Mu atas kami. Tetapi karena kebodohan kami, keangkuhan kami berontak, kami tidak taat. Kami berdosa dan pasti binasa. Tapi kebesaran kasih-Mu, Engkau karuniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, berkorban segala-galanya demi keselamatan kami, supaya hidup kami benar. Layaklah pujian, syukur, sembah, serta ketaatan senantiasa terangkat melalui hidup ini Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, lembutkan hati kami. Pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan bukan supaya keinginan kami Kau kabulkan. Jauhkan kami dari hal itu Tuhan. Kasihanilah kami, jauhkanlah kami dari hal itu. Pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan Engkau.
Oleh karena itu firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Tapi juga menunjukkan kesalahan. Tunjukkan kesalahan kami Tuhan. Supaya diperbaiki kelakuan kami. Dan dididik kami dalam kebenaran. Tidak ada mujizat yang jauh lebih indah di dalam hidup ini. Selain kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Kabulkanlah Tuhan. Nyatakanlah Tuhan. Genapilah Tuhan. Sebab dalam nama Yesus kami sangat memohon ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Rasanya sudah kangen dengan GBI Sudirman ini. Terima kasih Pastor Lilim yang sangat memperhatikan. Ya, terima kasih. Saudara kekasih Tuhan baik, amin. Mari kita terus belajar mengakui Yesus baik menurut Yesus bukan menurut kita. Katakan amin. Saya ulangi. Kalau ada orang bawa benda tajam, bawa apa Bapak Ibu? Ditusuk kita, itu jahat atau baik? Itu kalau Anda bilang jahat, Anda nggak ngerti Tuhan itu baik. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita, itu bisa jahat, itu bisa baik. Gitu dong. Supaya sentrisnya bukan kenyamanan diri kita. Anda diam nyambung atau kurang? Supaya jangan Anda mengenal Yesus menurut Anda. Anda harus mengenal Yesus menurut pikiran Yesus. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita karena merampok, sepakatlah itu jahat. Tapi tidak serta-merta kalau ada orang bawa benda tajam menusuk kita, itu jahat. Kalau ada orang bawa benda tajam namanya dokter. Namanya apa? Nyambung gak sih? Jawab, kalau Anda mau disuntik jarum tajam atau tumpul? Tajam lah. Kalau tumpul itu menyiksa. Jawab Bapak Ibu, begitu disuntik ada rasa sakit gak? Spontan gak Anda maki-maki dokter? Enggak. Kalau Anda maki-maki dokter, tambah penyakit Anda, gangguan jiwa. Malah Anda bilang apa sambil pegang bagian suntikan, Anda ngomong apa? Terima kasih dok. Gak cukup terima kasih, buka dompet Anda, bayar dia. Yang tepuk tangan itu udah ngerti pasti itu. Bapak Ibu tolonglah percaya kepada Yesus, sentrisnya bukan kita. Tuhan sentrisnya. Halo. Kalau sakitmu sembuh Tuhan baik enggak? Kalau sakitmu enggak sembuh Tuhan baik enggak? Gitu dong. Di luar Yesus ada enggak istrinya cerewet? Di dalam Yesus ada enggak istrinya cerewet? Jangan terlalu keras dong, ada gitulah. Tuhan baik enggak? Ya gitu dong. Di luar Yesus ada enggak suaminya sengak lagunya? Ada. Di dalam Yesus ada enggak suaminya sengak lagunya? Tuhan aduh, adanya ini kayaknya ada unsur main biliar, tektok gitu. Tuhan baik enggak? Gitu dong. Kalau tahun ini kita meninggal, Tuhan baik enggak? Baik. Supaya kita ini mengenal Yesus menurut Yesus. Sehingga kita dapat mengucap syukur dalam, jangan bohong loh. Ini penting supaya kita jadi Kristen seperti yang Yesus maksud. Kita buka ayat firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Saya rindu kita jemaat sekalian sungguh memiliki konsentrasi di atas rata-rata biasanya untuk mendengarkan firman hari ini. Katakan amin. Kita membaca bergantian, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, adapun ayat 5 ayat terakhir kita bersama-sama. Di bawah judul perikop, iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus,
lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Lanjut. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita sama-sama, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Itu pertanyaan retoris yang gak perlu dijawab. Udah pasti benar. Ini penting sekali Bapak Ibu. Mulai kita dari konteks kebenaran ini. Konteks kebenaran ini, surat Yohanes dikirimkan kepada orang percaya yang diaspora yang mulai tergeser nilai-nilai iman yang benar. Apakah mereka tetap ibadah? Tetap ibadah Bapak Ibu. Apakah mereka tetap bernubuat? Iya, tetap bernubuat. Penyembahan. Tetapi esensi kerohanian hilang. Ini tanpa disadari mayoritas orang Kristen. Halo Bapak Ibu. Khotbah yang benar dibutuhkan gereja. Katakan amin. Tapi khotbah yang benar sama sekali tidak representatif rohani. Catat baik-baik. Khotbah yang benar dibutuhkan gereja. Tapi khotbah yang benar bukan representatif rohani. Penyembahan yang benar diperlukan gereja. Tetapi penyembahan yang benar bukan kesimpulan rohani. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Supaya kita memenuhi ekspektasi Allah bukan saja menebus kita. Tapi juga Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai kita bukan supaya kita naik pesawat kita nggak celaka. Jangan begitu dong, itu terlalu dangkal. Allah menyertai kita dalam perjalanan bukan supaya kita jangan kecelakaan. Allah menyertai kita bukan supaya nggak ada orang menusuk kita. Bukan begitu. Allah menyertai kita supaya apapun yang terjadi dalam hidup ini tetap kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu Immanuel. Saya ketemu seorang pendeta khotbah rajin, tapi punya istri simpanan di Makassar. Setiap kali ke Makassar saya tanya dia, jujur kalau kau ke Makassar, kau naik pesawat kan? Iyalah Pak, naik kapal lama. Oke, jujur, ketika kau naik pesawat ketemu istri simpananmu, kau berdoa enggak? Tuhan Immanuel sertai saya naik pesawat supaya enggak celaka. Bukankah itu kekejian? Kau naik pesawat supaya jangan celaka untuk menemui istri simpananmu. Bukankah itu menjijikkan? Ayo dong Bapak Ibu. Gak banyak orang rohani sebenarnya. Sehingga Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, lanjut Bapak Ibu. Maafkan saya, itu firman Tuhan gertakan atau pasti digenapi? Gemetarlah baca ayat itu. Gemetarlah baca ayat itu. Karena banyak orang Kristen
gak mengerti sebenarnya Kristen yang benar itu gimana. Bahkan seorang pendeta yang cukup senior. Kalau saya sebut namanya Anda pasti kenal. Dia bilang sama saya, Pak Ridwan, saya beriman umur saya 120 tahun. Saya bilang itu bukan iman. Itu bukan iman. Itu keinginan. Anda diam nyambung atau enggak? Ayolah. Bukti saya sertai Tuhan umur saya 120 tahun. Itu kan kebodohan. Kalau umur panjang ukuran rohani, kalau umur panjang ukuran rohani, kenapa Yesus disalibkan enggak umur 120 tahun? Kenapa 30 tahun something? Karena umur panjang itu kuantitas. Hidup benar itu kualitas. Ini penting sekali. Gak usah doa puasa supaya sakit sembuh. Gak usah doa puasa supaya umur panjang. Doa puasa lah supaya hidup kita pendek atau panjang, hidupnya benar. Ini yang penting sekali. Maafkan saya Bapak Ibu, ada gak orang gak percaya kepada Yesus umurnya panjang? Banyak di Jepang sana banyak. Ada gak penjahat, perokok umurnya panjang? Ada. Kenapa kita meminta seperti itu? Karena kita gak mengenal Tuhan dalam pengertian sesungguhnya. Halo Bapak Ibu, boleh gak doa kesembuhan? Boleh. Anda sesat kalau anti kesembuhan. Anda sesat kalau anti kesembuhan. Tapi sama sesatnya kalau Anda mengutamakan kesembuhan. Itu sama sesatnya. Halo Bapak Ibu. Anda niat enggak masuk surga? Ya niat matilah. Saya bingung kadang-kadang Kristen ini. Ada apa Kristen ini? Saya ulangi. Rasanya saya pernah menyatakan hal seperti ini. Kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Anda maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesal nggak? Kalau delay 2 kali, makin kesel kan? Delay 3 kali, bisa ngamuk loh. Jawab Bapak Ibu, mana lebih bagus? Surga atau Singapura? Kalau dipanggil Tuhan, Anda maunya on time atau delay? On time lah. Kalau delay komplain lah. Ketawa Anda mengandung kepedihan, susah kadang-kadang. Banyak orang suka mujizat tapi nggak suka kebenaran. Itu masalahnya. April lalu sampai Mei 3 minggu saya di Singapura, saya kritis sakit jantung. Hambanya Pastor Lim ikut mendoakan dan mendukung. Saya bilang sama Tuhan, istri saya sudah ngomong sama anak-anak, kemungkinan papa bisa dipanggil Tuhan. Berdoa ya, saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini momentum kau panggil saya, tolonglah on time Tuhan, jangan delay lah Tuhan. Delay lagi. Makanya kita ketemu. Padahal kalau saya masuk surga, enak sekali di surga. Saya bisa ketemu Petrus, Yohanes, Musa, Abraham, face to face. Ada beda usia enggak di surga? Enggak ada. Saya bisa panggil Pet. Bisa lo manggil Petrus. Pet. Bisa lo. Dan saya bisa bertanya, kau menyangkal Yesus 3 kali ya? Pasti bilang benar. Karena dia rendah hati. Benar aku menyangkal Yesus 3 kali. Tapi saya takut dia tanya saya, kamu berapa kali? Janganlah, lebih baik jangan tanya lah. Ngeri. Nah Bapak Ibu, supaya fokus kita kebenaran. Katakan amin. Yang bernilai kekal. Makanya
Diingat ulangkan orang percaya yang diaspora pada ayat 1 mulai kata kuncinya. Apa ayat 1? Setiap orang yang percaya bahwa apa Bapak Ibu? Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Mayoritas orang percaya Yesus bukan Kristus. 10 orang sakit kusta, pernah baca Bapak Ibu? Datang ke Tuhan Yesus atau ke dukun? Yang keras. Berapa mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Makanya mereka datang. Lanjut, berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang menerima Yesus sebagai penyembuhku? Semua. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam, mau wawancara yang 9 lagi. Siapa menyembuhkan kalian? Yesus. Yesus penyembuhku. Berapa yang menerima Yesus sebagai Kristus? 1. Itu masalahnya. Yesus penyembuhku. Yesua Rafa. Yesua Nisi. Itu pengenalan-pengenalan yang bagus tapi tidak menyelamatkan. Tapi Yesus sebagai Kristus itu yang menyelamatkan. Kritisi Bapak Ibu. Yesus menyembuhkanku. Yesus melindungiku. Yesus yang memberikan berkat-berkatku. Yesus yang memeliharaku. Kritisi. Kata-kata kerja yang saya sebut tadi. Siapa yang aktif? Tuhan yang aktif atau kita yang aktif? Tuhan yang aktif. Itu bagus kalau awal-awal. Berikutnya, Anda yang aktif. Makanya ketika Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat, apa mereka katakan? Apa yang harus kami perbuat supaya aktif? Karena bukan Tuhan yang beribadah pada kita, kita yang beribadah pada Dia. Makanya ibadah itu kita aktif. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, puncaknya apa? Yang berkenan kepada Dia. Sakit sembuh, yang berkenan pada saya, pada kita. Hidup berkecukupan, yang berkenan pada saya, pada kita. Kita dilindungi, yang berkenan pada saya, pada kita. Jangan berbohong, itu berkenan di mata Tuhan. Hidup jujur, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Itu berkenan di mata Tuhan. Itu kita aktif. Ini masalahnya. Kok ada jemaat saya berani-beranian gak disiplin baca Alkitab. Karena gak menerima Yesus sebagai Kristus. Kok ada jemaat saya mau cerai karena nggak menerima Yesus sebagai Kristus. Kok ada jemaat saya konflik-konflik, istrinya pemarah, tetap dia setia nggak mau cerai karena dia menerima Yesus sebagai Kristus. Itu permasalahan yang serius sekarang ini. Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu yang lahir dari Allah. Di luar itu gak lahir dari Allah. Sehingga ada orang berkhotbah, ada orang melakukan mujizat, ada orang bernubuat, tapi tetap mempertahankan istri simpanannya. Karena gak menerima Yesus sebagai Kristus. Itu permasalahannya Bapak Ibu.
Ini serius sekali. Yuk kita buka Matius 16 ayat 16 sampai 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani. Kristus itu bahasa Yunani. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17 Bapak Ibu sama-sama baca. 1, 2 ya. Orang berbahagia kalau starting point dia menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus. Itu yang berbahagia karena itu bukan pekerjaan manusia. Itu pekerjaan Bapa kita di surga, lahir dari Allah. Ini penting. Kenapa ada orang Kristen menyembah terharu-terharu? Bayar pajak mengharukan. Karena nggak menerima Yesus sebagai Kristus orang ini. Di lingkungan saya ada pendeta. Tapi batu sandungan sekali. Khotbahnya bagus. Tapi bayar iuran di RT selalu nggak mau. Ada apa Kristen ini? Khotbah bagus. Mengajar bagus, gelar teologianya bagus, tapi nggak mau bayar iuran RT. Ada apa Kristen ini? Akhirnya orang Kristen bagus di mimbar, bagus mimpin pujian singer pemain musik, bagus melayani di gereja, nggak bagus dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu Kristen dimensi ritual bukan spiritual. Ini sangat serius dan banyak sekali Kristen seperti itu. Makanya selalu saya ingatkan kepada banyak pendeta-pendeta, banyak dosen teologi. Saya katakan kalau kalian mau lihat rohani saya jangan waktu khotbah. Gampang sekali rohani saat khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan waktu menyembah karena gampang sekali berpenampilan rohani saat menyembah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau lebih. Gak bayar, lihat sehari-hari. Ini penting sekali Bapak Ibu. Maka dengan berani saya katakan bersyukurlah Anda Bapak Ibu jemaat sekalian. Sebelum Anda meninggal, dengar firman seperti ini. Supaya kalau tahun depan kita meninggal, agak beres hidup kita. Amin. Ini penting sekali. Kenapa ada orang menyembah Tuhan gemetar-gemetar, tapi dia pulang gereja gak ragu-ragu naik motor lawan arah? Karena orang ini gak mengenal Yesus Kristus. Itu permasalahan yang sangat serius. Akhirnya dimensi kita, dimensi kesementaraan. Hari Minggu waktu melayani. Setelah itu gak ada rohaninya. Kalau istriku baik, aku baik. Kalau istriku marah, aku marah. Gak ada rohaninya. Inilah kebanyakan orang Kristen. Dimensinya, dimensi nilai-nilai sementara. Tidak menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bukan metode, bukan cara. Melainkan hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Tidak terbatas ruang dan waktu, situasi dan kondisi. Itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Makanya Bapak Ibu, orang yang berbahagia kalau dia menerima Yesus sebagai Kristus.
Itu keluar dari mulut bibir Yesus Kristus sendiri kepada Petrus. Tapi kebahagiaan seperti ini kalau nggak dilanjutkan bahaya. Lihat Matius 16 ayat 20. Matius 16 ayat 20 sama-sama kita baca Bapak Ibu. Bisa ditampilkan operator? Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Loh kok dilarang? Karena pernyataanmu benar, tindakanmu belum benar. Dilarang. Seorang pendeta cukup terkenal manggil saya abang karena pernah saya layani waktu dia remaja. Dia bilang, bang, puji Tuhan. Anak saya sekarang khotbahnya bagus. Banyak yang sukai. Saya bilang, puji Tuhan. Tapi jujur, dia bisa nggak membentak kau sebagai papanya, membentak istrimu sebagai mamanya? Ya iya masih marah, makanya bentak. Khotbah bagus bukan ukuran rohani. Mulutmu benar, kelakuanmu belum benar. Kalau dia bawa mobil, dipepet orang gimana? Oh galak sekali dia, pemarah, dia pepet balik. Kita sukanya kerohanian yang menurut kita, bukan menurut Yesus. Maafkan saya Bapak Ibu, sampai mati pun Anda nggak bisa khotbah, nggak ada kaitannya Anda rohani atau nggak rohani. Makanya nggak semua orang Kristen harus khotbah. Sampai mati pun Anda nggak pernah mendoakan orang sakit sembuh, nggak ada masalah. Sampai mati pun Anda nggak bisa bernubuat, nggak ada masalah. Sampai mati Anda nggak hidup berkenan di mata Tuhan, itu masalah besar. Ini penting sekali. Ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya lihat konsekuensi logis bahwa Yesus penyandang kemesiasan Kristus. Anda harus menerima dia dengan segala konsekuensinya. Lanjut ayat 21 sampai 23 Matius 16 operator. Perhatikan. Konsekuensi dia penyandang kemesiasan. Dia jelaskan Mesias menurut Yesus. Sejak waktu itu kata petunjuk. Starting point waktu Petrus mengakui dia Mesias. Maka wajar Yesus mulai menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkit pada hari ketiga. Itu Mesias, itu Kristus. Apa respon Petrus yang mengucapkan Yesus adalah Mesias? Apa respon Petrus ketika Yesus melarang mereka? Ayat 22. Dia mau Mesias menurut pikiran dia, bukan menurut pikiran Kristus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia dengan keras. Bahasa Yunaninya menegur dia dengan keras. Katanya apa? Dia sebut nama Tuhan. Tuhan dia bentak. Wow. Tuhan dia nasihati. Yesus penasihat ajaib. Berarti Petrus lebih ajaib lagi. Kayak yang sedang melihat saya sekarang. Bu, Tuhan berkata, hai istri, tunduk pada suami. Enak aja, suamiku kasar Pak Pendeta. Lu nasihati Tuhan Yesus, lu lebih ajaib lagi. Pak Pendeta, bagaimanapun istrimu kasih dia. Karena perintah Tuhan kasih dia. Enak aja, kalau dia cerewet-cerewet, enak aja. Karena kita suka mengenal Yesus menurut kita, bukan menurut Yesus.
Hai suami, kata Tuhan, hai suami, kasihlah istrimu. Kenapa kita mengasihi istri kita? Sama sekali nggak ada kaitan dengan kelakuan dia. Karena kita menerima Yesus sebagai Kristus. Kenapa kita mengasihi istri kita? Sama sekali nggak ada kaitannya dengan kelakuan dia. Karena kaitannya karena aku beribadah kepada dia yang sudah menebus aku. Aku bukan kepunyaanku lagi, kepunyaan dia. Maka aku mengasihi istriku sama sekali gak ada kaitannya dengan kelakuan istriku. Aku mengasihi istriku kaitannya karena aku beribadah kepada Yesus sebagai Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kau tunduk kepada suamimu sama sekali gak ada kaitannya dengan kelakuan suamimu. Karena kamu tidak beribadah karena kelakuan suamimu. Kau tunduk kepada suamimu bagaimanapun suamimu. Tetap tidak bisa kau korbankan ketaatan. Karena kau menerima Yesus sebagai Kristus. Itu permasalahan yang serius dalam kekristenan sekarang ini. Mayoritas orang Kristen tidak menyebut Yesus itu Tuhan dalam pengertian yang sesungguhnya. Mayoritas orang Kristen tidak dalam menyatakan kaulah segalanya ya Tuhan dalam pengertian yang sesungguhnya. Mayoritas orang Kristen tidak beribadah kepada Kristus dalam pengertian sesungguhnya. Karena dia beribadah pada sikon, situasi kondisi. Aku nyaman atau enggak? Akhirnya kita beribadah pada diri kita, egosentris. Maka Bapak Ibu, orang yang menerima Yesus sebagai Kristus, suka belajar jadi murid Yesus sampai dia mengerti bahwa bukan aku lebih dahulu melayani dia. Tapi dia lebih dahulu melayani aku sampai berkorban segala-galanya. Mati di kayu salib. Dia korbankan yang mengerikan. Eloi, Eloi lama sabatani. Dia taat konsekuensinya. Putus hubungan dengan Allah. Itu ketaatan yang sangat luar biasa. Bukan aku lebih dahulu melayani dia. Dia yang lebih dahulu melayani saya. Yang tidak terdapat pada ilah-ilah yang lain. Hanya Yesus Kristus. Allah-Allah lain tidak pernah berkorban. Tidak pernah melakukan segala sesuatu lebih dahulu terhadap kita. Hanya satu nama. Yesus Kristus yang menyelamatkan semua manusia di bawah kolong langit bumi ini. Gak ada nama lain. Sebelum aku berkorban sangkal diri dan pikul salib, Yesus lebih dahulu sangkal diri pikul salib untuk menyelamatkan aku. Sebelum aku mengutamakan Yesus, Yesus lebih mengutamakan aku daripada siapa aku mengutamakan dia. Dia lebih dulu mengutamakan aku. Sehingga dia berkata di Getsemani, kalau boleh cawan ini lalulah. Karena konsekuensi menerima cawan itu, aku putus hubungan dengan engkau. Tapi jangan kehendakku yang jadi Tuhan. Bapa, kehendakmu yang jadi padaku Bapa. Itulah orang yang menerima Yesus sebagai Kristus. Jangan kehendakku yang jadi. Kehendak Tuhan, hai Rituan Huta Barat, kasihi istrimu, itu kehendak Tuhan. Kalau istri saya marah dan marah, Tuhan kalau boleh cawan ini lalulah. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Oleh karena itu, karena kehendakku yang kau bilang jadi, kasih istrimu. Amin Tuhan, amin. Bagaimanapun istriku, aku harus mengasihi dia. Itu namanya orang menerima Yesus sebagai Kristus.
Ini penting sekali Bapak Ibu. Lihat ayat 21, ayat 23, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala Petrus." Gitu enggak? Enggak. Nyala apa? Baru beberapa menit yang lalu Allah Bapa memakai engkau Petrus menyebut aku Kristus, Mesias. Sekarang kau dipakai iblis. Bapak Ibu, kita hamba Tuhan, kita orang Kristen, hati-hati. Baru khotbah berikutnya bisa dipakai iblis loh. Itu Alkitab tercatat sekali. Berbahagialah engkau Petrus, bukan manusia yang mengatakan itu kepada engkau. Allah Bapa yang mengatakan itu kepada engkau. Nyala iblis kepada Petrus, orang yang sama. Masalahnya apa? Iblis itu bermain kepada hal yang gak serius menurut kita. Mengerikan sekali. Iblis itu bermain kepada hal yang gak serius menurut kita. Di hadapan Tuhan itu sangat serius. Apa itu? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Lanjut. Itu serius Bapak Ibu. Bapak-bapak lihat saya. Kalau engkau memikirkan istrimu menurut pikiranmu, kau kecolongan setan. Karena itu pikiran manusia. Iblis itu tidak mengendaki Anda. Engkau memikirkan pikiran aku. Enggak, jangan kau pikirkan pikiran aku, kata iblis. Pikirkan menurut engkau. Mengerikan sekali. Iblis itu demokrasi. Tuhan itu tidak demokrasi. Catat Bapak Ibu. Kenapa memilih kepala negara harus memilih dengan demokrasi? Karena tidak ada calon kepala negara yang sempurna. Demokrasi dong. Tuhan sempurna enggak? Dia absolut, enggak usah demokrasi. Lu percaya selamat, enggak percaya binasa. Dia absolut, benar, sempurna. Iblis bermain di demokrasi. Supaya apa? Sentris lu jangan saya. Supaya demokrasi, jangan percaya sama saya kata iblis. Supaya adil, jangan juga percaya kepada Yesus. Percaya sama dirimu sendiri. Itulah kesurupan tingkat tinggi. Jangan pura-pura gak dengar. Emangnya kau mengelola uang sampai kau gak memberikan perpuluhan. Itu pikiran Tuhan? Enggak, itu pikiran manusia. Dan itu mengerikan. Itu mengerikan. Iparmu, mertuamu, menantumu melakukan sesuatu yang gak baik kepada engkau. Kau benci, kau kesal. Itu mengerikan Bapak Ibu. Kenapa kita ikut Yesus? Masih kita gunakan pikiran-pikiran manusia. Karena secara etika praktis sebenarnya kita gak percaya dia. Kenapa kita mengasihi musuh kita? Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita menggunakan pikiran Allah. Kenapa kita gak pernah mengorbankan ketaatan dan kesetiaan dalam perkawinan? Bagaimanapun konflik rumah tangga kita. Karena kita menggunakan pikiran Allah. Sayangnya yang serius di mata Tuhan belum serius di mata kita. Yang serius di mata manusia masih serius di mata kita. Makanya kita sulit percaya kepada Yesus. Jawab Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu. Di mata manusia Kristen pada umumnya. Mana lebih serius? Sakit kanker atau melawan suami? Jawab dong. Di mata orang Kristen umumnya. Mana lebih serius? Sakit kanker atau melawan suami? Sakit kanker. Karena masih memikirkan yang dipikirkan manusia. Sederhana bukan? Tapi kita punya moto tanpa kita sadar kepada diri kita. Kita punya moto tanpa kita sadari terhadap diri kita. Kalau bisa kau kupersulit, kenapa harus dipermudah? Ya susah.
Lebih serius kanker prostat daripada ngebohongin istri dalam keuangan. Karena itu gak pernah orang benar-benar percaya kepada Kristus. Bersyukurlah Anda tadi gak mengurungkan ibadah di tempat ini. Karena Tuhan sayang sama Anda. Karena Tuhan sayang sama Anda. Ini penting sekali. Ibu-ibu ditegur, Bu, jangan ngelawan suami, galak. Jangan, apalah Pak Ridwan, gak usah ngomong gitu. Suamiku kasar. Iya Tuhan, galak deh. Tapi dokter bilang, Bu, ibu kanker rahim stadium 4. Nangis dia. Lebih serius kanker daripada ngelawan suami. Kapan nyambungnya kita sama Tuhan? Ini permasalahan yang sangat serius dalam kekristenan. Termasuk di kalangan kami, para aktivis-aktivis gereja. Akhirnya kita rohani hanya di upacara, bukan dalam kehidupan. Itu mengerikan sekali. Hanyalah iblis. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Karena iblis paling senang bermain di situ. Supaya kita nggak seolah-olah berdosa. Supaya kita seolah-olah tetap rohani. Padahal kita bermain dengan pikiran manusia. Orang kalau menerima Yesus Kristus, dia harus mengerti 1 Petrus 2 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maka orang yang menerima Yesus sebagai Kristus, dia harus dimuridkan menjadi pelayan-pelayan hati hamba, tetapi tetap hidupnya sebagai mental raja, imamat yang rajani, yaitu melayani dalam kekudusan. Kalau saya khotbah bagus, belum tentu saya imamat rajani. Kalau saya di rumah, saya kasar, saya maki istri saya bukan imamat rajani. Imamat yang rajani, khotbah bagus, hidup dalam sehari-hari pun bagus. Yaitu melayani apa kata perintah Allah. Itu imamat rajani. Maka orang yang menerima Yesus sebagai Kristus, taat, 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 dan taat. Karena apa? Karena kita bangsa yang kudus. Arti kudus diasingkan untuk Allah sendiri. Kita ini eksklusif kepunyaan Allah, yaitu kepunyaan Allah sendiri. Maafkan saya Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau Anda ke supermarket, Anda beli sikat gigi. Sikat gigi itu untuk Anda pakai sendiri atau join atau ganti-gantian sama orang lain. Nggak boleh. Sendiri. Eksklusif. Maka kita ditebus oleh Tuhan untuk kepunyaannya sendiri. Kita nggak boleh mengatur diri kita. Kita nggak boleh tuan atas diri kita. Mobil kita dipepet. Waduh kurang ajar. Kita mau pepet lagi. Kau bukan kepunyaan kau lagi. Kepunyaan aku. Jadi gimana Tuhan? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Oh Tuhan, rem biar dia lewat. Kan begitu sebenarnya Kristen yang benar. Walaupun Anda nggak bisa khotbah. Walaupun Anda nggak bisa bernubuat. Ini penting. Yaitu pelaku-pelaku firman. Iman tanpa perbuatan mati Bapak Ibu. Khotbah tanpa perbuatan. Penyembahan tanpa perbuatan mati. Makanya lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Lanjut. Yaitu kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya apa? Supaya kita yang aktif. Kamu memberitakan. Kita yang aktif itu beribadah. Maka tidak ada kerohanian tanpa ketaatan. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengaku Yesus sebagai Kristus selain taat.
Tidak ada penyembahan selain ketaatan. Ketaatan itulah penyembahan itu sendiri. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau kita menyembah di gereja, silakan harus. Jangan lupa. Tetapi itu sifatnya masih upacara. Apakah disertai kita taat? Kalau kita nggak taat, maka penyembahan kita itu sekedar manipulasi emosi, sekedar retorika, sekedar rutinitas, ritual tanpa spiritual. Ketaatan itu sendiri adalah penyembahan. Ini penting sekali. Makanya tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kata memberitakan bukan verbal. Bukan retorika. Tetapi apa? Kelakuan. Kita menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Kelakuan, kesaksian hidup, keteladanan di atas rata-rata. Itu bukti Immanuel. Allah menyertai kita. Kita mempunyai kekuatan dari Allah untuk punya kesaksian hidup di atas rata-rata. Engkau dan saya sedang menghina Tuhan kalau kesaksian hidup kita masih sama dengan dunia ini. Apalagi masih di bawah. Ada orang Kristen mau khotbah, ngantri mau check in pesawat, dia potong barisan. Saya bilang hati-hati lu, jangan balik-balik. Enggak Pak, kita harus cerdik seperti ular. Tapi lu gak tulus. Itu cerdik seperti ular, gak tulus seperti merpati. Itu bukan cerdik, itu licik. Karena harus digabungkan baru itu positif. Banyak kita akhirnya gak ngerti rohani. Padahal rohani itu adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Di luar hari Minggu, di luar gereja, dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk ketika kita mengalami ketidakadilan, fitnah, tekanan, dan sebagainya. Itu Kristen yang menerima Yesus sebagai Kristus. Perbuatan besar, Bapak Ibu, perbuatan besar artinya, dengar baik-baik. Perbuatan besar artinya, siapapun gak bisa perbuat, hanya Tuhan. Itu perbuatan besar. Halo, lumpuh berjalan bisa enggak Yesus lakukan? Yang keras dong. Iblis bisa lakukan enggak? Jadi lumpuh berjalan bukan perbuatan besar. Karena iblis pun bisa lakukan. Nyambung enggak? Menjadi kaya, Tuhan bisa lakukan enggak? Iblis bisa enggak? Enggak ada hebatnya kesaksian tambah kayamu. Enggak ada hebatnya itu. Sembuh penyakitmu hanya seketika aja itu suka orang. Lanjut. Membuat hidup kita benar. Tuhan bisa lakukan enggak? Iblis bisa lakukan enggak? Itu perbuatan besar. Siapapun yang bisa merubah kelakuan kita. Diri saya merubah hidup saya jadi benar. Enggak bisa. Iblis sama sekali enggak bisa. Hanya Yesus. Perbuatan-perbuatan besar diberitakan oleh orang. Hidup seperti Kristus makin nyata dalam hidup dia. Ini perbuatan besar. Malanglah nasib kita Bapak Ibu. Kalau sebelum ajal kita tiba, hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus dalamku, belum terjadi. Makanya bagaimana kita benar-benar menerima Yesus Kristus. Bukan saja pernyataan seperti Petrus yang akibatnya dilarang Yesus. Tapi dalam perubahan kelakuan. Karena ketaatan yang absolut pada akhirnya dilakukan oleh Petrus. Itulah yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Ketaatan yang absolut sampai mati. Lihat 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai seterusnya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi mulai di kalangan orang percaya. Jangan dulu di luar orang percaya. Mulai di kalangan orang percaya. Di kalangan orang percaya yang terdekat, istri, suami, anak, menantu, mertua, itu mulai. Itu mulai. Gagallah saya jadi hamba Tuhan kalau saya tidak punya kesaksian yang bagus di rumah saya. Itu mulai. Caranya apa? Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu bila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya.
Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Tolong konsentrasi Bapak Ibu. Alkitab kita dibagi banyak bagian. Tergantung dari aspek mana kita lihat. Tetapi dari aspek etika kehidupan sehari-hari, Alkitab kita dibagi 2 bagian. Ulangi, dibagi berapa? Apa itu? Perintah dan janji. Ulangi. Ya. Contoh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji. Mana yang disukai jemaat? Karena dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Binasalah kita kalau fokus kita janji Tuhan. Binasalah kita kalau kita beriman pada janji Tuhan. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Beriman yang benar adalah pada perintah Tuhan. Catat baik-baik. Tuhan pernah nggak ingkar janji? Jawab yang keras. Tuhan pernah nggak bohong janjinya? Tuhan pernah nggak terlambat janjinya? Dia nggak pernah lupa janjinya, nggak pernah ingkar, nggak pernah bohong, nggak pernah terlambat. Berarti kalau kita lupa janjinya nggak ada masalah. Orang dia nggak lupa kok. Hanya orang yang sedang jatuh, yang sedang dalam persimpangan perlu mengingat ulang akan janjinya. Tapi kalau rohanimu benar, gak usah lagi fokus pada janji Tuhan. Beberapa kali saya ngomong sama pengarang-pengarang lagu rohani. Kalau boleh gak ada, 1-2 lah lagu tentang janji Tuhan. Lebih banyak kok karang lagu tentang ketaatan, karena itu fokus kita. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan bilang apa? Gak usah kau ingatkan aku gak lupa ingatan. Ingat perintahku supaya kau taat. Makanya perjuangan kita taat setia. Ku berjuang sampai akhirnya, lanjut, kau dapati. Itu fokus Kristen. Makanya siapa disebut bapak beriman? Abraham. Kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Itu perintah atau janji? Bukan di situ disebut Abraham bapak beriman. Di situ dia belajar beriman. Langsung hamil gak Sarah? Enggak. 10 tahun kemudian? Enggak. 15 tahun kemudian? Enggak. Goyang si Sarah. Kok. Kenapa Sar? Kan Allahmu berjanji kau punya keturunan banyak. Iya, emang kenapa? Aku sudah lewat masa menopause. Terus gimana? Ada pembantu kita Hagar, hampiri dia. Abraham marah, tutup mulut. Untuk kita 2, tutup mulutmu. Diam si Sarah. Tahun berikutnya Abraham goyah. Sar, apa kok? Tawaran lu yang dulu masih laku enggak? Maksud kokoh, kuhampiri si Hagar. Yalah. Jawab, akhirnya dihampiri enggak Hagar? Jawab, punya anak enggak? Tahu enggak akibatnya apa? Miliaran orang dibohongi. Gara-gara kelakuan yang salah ini. Dari ratusan tahun yang lalu sampai sekarang, mayoritas saudara kita sebelah mengatakan Ismail yang dipersembahkan, bukan Ishak. Gara-gara kelakuan bapak orang beriman ini. Tapi puji Tuhan akhirnya dia berubah. Dia beriman pada perintah Tuhan. Begitu dia dapat anak, Allah berkata, Abraham. Ya Allah, ambil anakmu yang tunggal. Yang mana Allah? Ismail atau Ishak? Yakni Ishak yang kau kasih. Kenapa Tuhan? Saya beli di apartemen di Kuningan? Bukan. Kenapa? Sembelih dia bagiku. Itu perintah atau janji?
itu bicara kesukaan atau penderitaan. Abraham robot atau manusia biasa? Ada nggak konflik di batin dia untuk mentaatinya? Akhirnya taat nggak? Di situ Abraham bapak orang beriman. Diperintah. Saudara, saya sedih ada pengkhotbah mengajarkan jemaatnya. Kita klaim janji Tuhan, kita klaim, saya klaim janji Tuhan, saya klaim. Ngawur lu, kapan lu bayar premi? Kok bisa mengklaim? Jemaat yang gak ngerti, amin amin kita klaim, amin amin kita klaim. Itu kesurupan berjamaah, mengerikan sekali tanpa disadari karena memikirkan yang dipikirkan manusia. Yuk kita buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca Bapak Ibu dan saya minta tolong hafal ayat ini sampai mati. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Tidak ada kerohanian yang terbaik di mata Tuhan selain mengasihi Tuhan. Walaupun Anda nggak bisa khotbah, walaupun Anda nggak bisa bernubuat, walaupun Anda nggak bisa mendoakan orang sakit sembuh. Tidak ada kerohanian yang lebih baik selain mengasihi Tuhan. Walaupun Anda nggak sekolah teologi. Mengasihi Tuhan satu-satunya ukuran rohani di mata Tuhan. Caranya cuma satu. Apa caranya? Halo, apa caranya? Lakukan segala perintah Tuhan. Taat. Hanya itu ukuran rohani menurut Tuhan. Tapi kebanyakan kami hamba Tuhan, bukan itu ukuran rohani. Bisa khotbah, jadi pengkhotbah terkenal. Halo, itu sama sekali bukan ukuran rohani. Itu sama sekali bukan ukuran rohani. Hamba Tuhan yang besar, itu sama sekali bukan ukuran rohani. Itu kan menurut pendapat manusia. Ketika saya mimpin KKR di Papua, mendarat, diajak makan siang, diajak ke stadion bola. Di situ ada spanduk-spanduk, ada foto saya. Saya bilang, saya tidak mau khotbah besok kalau kalian gak turunkan ini. Loh kenapa? Jangan pajang-pajang foto saya. Siapa saya ini? Apalagi kalian penipu. Loh jangan itu dong. Kami turunkan Pak Presiden, tapi jangan bilang penipu. Kalian penipu. Loh kenapa? Itu hamba Tuhan dari Jakarta, Riton Utara, hamba Tuhan yang besar. Saya pendek, bukan besar. Jadi gitu dong ketawanya, nyakitin. Saya sampai mati gak pernah jadi hamba Tuhan yang besar. Saya hamba Tuhan yang pendek dan kecil. Makanya bersyukurlah jadi hamba Tuhan yang kecil pendek. Jadi gak pernah jadi hamba Tuhan yang besar. Semua orang bilang saya hamba Tuhan yang besar pasti penipu. Pasti bukan mungkin, penipu Tuhan. Jadi jangan tertarik ukuran-ukuran manusia Bapak Ibu. Hamba Tuhan besar gak pernah itu nilai. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada khotbah yang benar. Khotbah itu apa? Aktivitas, bukan kehidupan. Karena lebih banyak saya gak khotbah daripada khotbah. 24 jam gak mungkin saya 24 jam khotbah. Paling 2-3 jam khotbah. Kalau saya khotbah, ibadah mimpin khotbah 3 kali sehari minggu ini paling 2-3 jam. Lebihnya dari itu saya manusia biasa. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada sekedar pengkhotbah yang benar. Suami yang benar berarti kelakuan. Ini nilai. Caranya menuruti segala perintahku. Bagian-bagian terakhir dan inti. Tolong perhatikan Bapak Ibu. Kenapa mengasihi Tuhan identik dengan melakukan perintahnya? Sederhana supaya kita menerima Yesus sebagai Kristus. Saya khotbah di OJK, diantar supir. Berhenti, saya turun, dia turun. Saya panggil, mas, sebelum kau duduk atau kau makan siang, saya lebih kurang 1 jam, 1,5 jam di gedung itu. Iya Pak, kenapa Pak? Ambil kemoceng. Kebaskan debu luar bodi mobil ini. Setiap kali kau ngantar, ambil kemoceng, kebaskan debunya. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan saya. Cerdas dong. Perintah Tuhan representatif dengan kesukaan Tuhan.
Kalau kau belum suka mengasihi istrimu bagaimanapun kelakuan istrimu, kalau kau belum suka tunduk pada suamimu bagaimanapun kelakuan suamimu, kau belum menerima Yesus sebagai Kristus, Bapak Ibu. Gak apa-apa sakitmu gak sembuh, gak ada masalah. Karena bukan upah penyakit maut, upah dosa maut. Dosa itu apa? Gak taat. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Fokusnya bukan buahnya. Kurang kerjaan Anda meneliti buah apa itu. Fokusnya perintahnya. Lu mau taat atau kagak? Begitu Hawa ngambil makan dikasih suaminya. Dosa. Arti dosa gak taat. Ulangi, apa arti dosa? Gak taat itu serius. Ayolah, gak taat itu serius. Gak taat baca Alkitab, gak taat memberikan perpuluhan, gak taat mengampuni. Itu serius. Jangan lagi percaya kepada Yesus menurut pikiran kita, menurut pikiran Kristus. Setelah saya keluar, saya lihat mobil bersih, supir saya lari, dibukakan pintu. Saya masuk, jalan, saya bilang, nah gitu, dengar baik-baik. Kalau setiap kali kau layani, kau antar saya, setiap kali kamu langsung bersihkan debu mobil ini. Paling kuat 10 menit. Iya Pak, iya Pak. Nah kalau kau lakukan ini dengan konsisten, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Perintah Tuhan kesukaan Tuhan, janji Tuhan kesukaan manusia. Khotbah yang menekankan janji-janji Tuhan, Tuhan yang beribadah sama Anda sesat. Khotbah perintah Tuhan, janji Tuhan sisipan, karena itu akibat. Ayo dong Bapak Ibu, supaya kita beribadah kepada Dia, bukan Tuhan yang beribadah kepada kita. Rata-rata murid Yesus kecuali Yudas semuanya menderita mati, dibunuh. Cuma satu mati lebih menderita di Pulau Patmos, Yohanes. Rata-rata mereka setia. Itu murid Kristus, itu pengikut Yesus. Maka apapun yang terjadi tetap setia, taat, setia. Apapun yang terjadi. Itu Kristen. Maka kenapa kita mengasihi Tuhan identik dengan melakukan perintahnya? Karena itu bicara kesukaan Dia. Maka pikiran Kristus harus jadi pikiran kita. Kesukaan Kristus harus jadi kesukaan kita. Kalau Anda sudah suka pada perintah Tuhan, itulah hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus dalamku. Ini penting sekali. Kita tutup dengan sungguh-sungguh. Mari kita buka Filipi 2 ayat 5-8. Ini penting sekali. Filipi 2 ayat 5-8. Sama-sama kita baca Filipi 2 ayat 5-8. 1, 2, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8 sama-sama. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Itulah pikiran Kristus dan peran Kristus yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita sementara ini. Taat sampai mati. Itulah bukti Immanuel. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Maka puncak kekristenan adalah ketika kita taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mulai setiap perkara yang kecil. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
tersembunyi bagi. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, ya Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, amin, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Di mana 2-3 orang sepakat dalam nama Yesus, di situ Dia ada. Ada Tuhan di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Jika ada dosa dan kejahatanmu, ditegur secara langsung atau tidak langsung. Jika ada perintah firman Tuhan, ditegur engkau secara langsung gak langsung yang belum kau taati. Mintalah ampun kepada Tuhan. Mintalah ampun kepada Tuhan. Kalau engkau menerima, percaya Yesus sebagai Kristus, jangan lagi tanya apa yang harus Dia perbuat buat kita. Tapi fokus kita, apa yang harus kuperbuat untuk Engkau Tuhan. Karena perintah Tuhan itu identik dengan kesukaan Tuhan. Belajarlah Bapak Ibu, jangan sekedar suka janji Tuhan. Sukalah pada perintah Tuhan. Karena perintah itu representatif kebenaran. Dan kebenaran itu tidak berat. Berat itu hanya terjadi pada mindset kita yang salah. Terhadap kebenaran itu indah, lega, sukacita, dan damai sejahtera. Ambil keputusan. Mari kita berdoa. Kembali Kau lawati kami dengan kasih-Mu yang ajaib. Supaya kami bukan sekedar menikmati keselamatan. Supaya kami bukan sekedar menikmati berkat-berkat kesembuhan, berkat-berkat kecukupan. Karena Kau sudah segala-galanya melakukan di kayu salib, Engkau berkata, sudah selesai. Berarti bagian kami Tuhan. Dan Kau berkata, beribadah yang sejati itu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan puncaknya yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni dosa dan kejahatan kami. Kalau kami masih tidak taat pada Engkau. Ampuni dosa dan kejahatan kami. Jika ada dosa dan kejahatan kami, Kau tegur secara langsung atau tidak langsung. Ubahkan hati kami Tuhan. Baiklah kami dalam kehidupan kami bersama suami istri, keluarga, berjemaat, di masyarakat. Memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sangkal diri, mengosongkan si aku. Pikul salib, mau siap untuk menderita. Yang penting kami tidak mengorbankan ketaatan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, supaya aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Terus terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai titik bukan lagi berkurang melainkan habis. Yaitu hidupku bukan aku lagi.
melainkan Kristus dalamku. Genapilah itu kepada setiap Bapak Ibu di tempat ini Tuhan. GBI Sudirman itu. Genapilah kepada setiap kami. Sebelum ajal kami tiba, hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Itu terjadi, terrealisasi. Yaitu kesukaan Kristus jadi kesukaan kami. Kami taat sampai garis akhir. Sungguh-sungguh kami tidak pernah mau mengorbankan ketaatan. Apapun situasi yang kami hadapi. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya lebih daripada hambamu yang sangat terbatas ini menjelaskan. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Roh Kudus, Roh pemimpin terhadap kebenaran, follow up-lah kami supaya kami diproses sedemikian rupa taat sampai garis akhir. Tidak ada mujizat yang jauh lebih indah selain menjadi pelaku firman Tuhan, taat sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Karena kita mengasihi Tuhan, kita akan mentaati firman-Nya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan persepuluhan, nanti kita akan berdoa. Sewaktu kita pulang, Bapak Ibu bisa memasukkan di dalam kotak di belakang. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara digital, di sebelah kiri saya ada QR code atau di depan kursi saudara bisa difoto, ya, bisa dilakukan pembayaran secara QR code. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahan perpuluhan, mari kita angkat persembahan perpuluhan kita. Mari kita berdoa. Bapak, Kau melihat setiap umat-Mu yang sudah mempersiapkan membawa perpuluhan. Ini karena semata-mata kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mentaati firman-Mu. Engkau berkata dalam firman-Mu, Engkau akan memberkati kami secara berlimpah. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan menghalau belalang pelahap dan membuat kami berbahagia. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi mendapat kesempatan untuk membawa sebagian dari penghasilan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pengerja dan kepada seluruh jemaat yang sudah mengadopsi 20 murid dan menjadi orang tua asuh bagi ke-20 murid yang ada di belakang saya, sehingga mereka bisa meneruskan pendidikannya. Secara jujur saya sebagai manusia, sewaktu kami menerima dari Yayasan Anak-anak Abigail, pertama kami menerima 6, lalu saya berkata kepada Pak Kris, umumkan saja, jangan dipaksa, biarlah kita menjadi orang tua asuh dengan sukarela, sukacita, dan damai sejahtera. Sewaktu selesai ibadah, ternyata responnya baik sekali. Lalu saya kembali lagi kepada yayasan tersebut. Bu, kalau misalnya masih ada lagi silakan. Ternyata lebih banyak lagi sehingga totalnya ada 20. Dan 20 anak ini sudah diadopsi oleh Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati berlimpah, limpah. Terima kasih. Baik Ibu Bapak Saudara sekalian, sekaligus Ibu Bapak Saudara juga akan mempersiapkan persembahan umum, persembahan yang akan kita bawa. Buat Ibu Bapak Saudara yang akan memberi secara langsung, ada amplop juga yang tersedia di depan Ibu Bapak Saudara dan juga bisa memberi lewat QR code yang ada juga di kursi depan Ibu Bapak Saudara. Mari kita saat memberi, kita menyatakan pujian ini sekali lagi. Ku berterima kasih buat kasih setiamu.
hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Kita akan menyaksikan tayangan operasi nasi bungkus. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom. Saya lampirkan makanan, ada Indomie, ada susu, ada telur, dan ada minyak goreng khusus dari para pendoa kita. Amin. Ya, silakan bisa diterima dengan baik. Oke, kami dari Panti Asuhan Pintu Elok mau mengucapkan terima kasih dulu. Saya mewakili anak-anak yang di Pintu Elok berjumlah 59. Mohon maaf, sebagian besar di sekolah ini yang sudah pulang, SD yang sedang ujian. Ada juga kakak-kakak yang kuliah yang sedang libur. Yang paling kecil Matthew namanya, tapi dia anak ABK. Kita minta doanya setidaknya Matthew bisa berjalan dengan baik untuk kakinya sendiri. Kami akan sama-sama mengucapkan terima kasih kepada GBI Sudirman bersama-sama ya, Pintu Elok ya. 1, 2, 3. Terima kasih GBI Sudirman. Tuhan memberkati. Oke, kita Ini kamu nih yang cantik satu belum nih? Ya, ini satu ya. Matthew juga dapat ya satu ya. Matthew ya. Kami siap menerima berkat ini dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Kau di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ada yang mustahil. Bapak, kami berdoa khusus untuk anak Matthew. Engkau tahu kondisi anak Matthew sekarang. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau pulihkan, Engkau sempurnakan segala otot, jantung, otak, mata semua. Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan. Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Puji Tuhan, GBI Sudirman terus jadi berkat. Kita kasih tepuk tangan sama-sama Ibu Bapak Saudara. Tuhan luar biasa. Pengumuman dengan cepat Ibu Bapak Saudara. Minggu depan tanggal 9 Oktober 2022 kita akan kembali berkumpul dan beribadah pada pukul 10 pagi. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Frankie Utana. Dan untuk perjamuan kudus Ibu Bapak Saudara untuk bulan Oktober ini akan dilakukan oleh gembala kita Palim dan akan diadakan di minggu ketiga tanggal 16 Oktober 2022.
Karena minggu tanggal 9 Oktober kita akan memberikan kesempatan untuk kita dilayani oleh Bapak Pendeta Frankie Utana. Untuk ibadah online, Ibu Bapak Saudara, seperti biasa dapat mengikuti melalui Zoom dengan ID 265-265-2605 dengan passcode 2605. Baik Ibu Bapak Saudara sekalian, saya ajak bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, begitu rupa Engkau pelihara kami. 1 minggu yang lalu dari hari ke hari sampai hari ini kami boleh sehat. Engkau hantar kami masing-masing ke tempat ini dan kami boleh menghadiri ibadah. Terutama Tuhan, kami sudah dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Satu hal untuk setiap kami yang ada di ruangan ini maupun yang ibadah di online masing-masing di rumah. Kami minta kepadamu, berikan kami hati yang condong kepada ketaatan firman-Mu. Condongkan hati kami kepada seluruh ketetapan firman-Mu. Biar firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan, yang mengandung nilai-nilai kehidupan sorga itu termeterai dalam hidup kami. Dan kami semua, biarlah kami boleh taat jadi pelaku firman, sehingga kehidupan Bapa di sorga menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pak Ridwan yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai hamba-Mu, dan Engkau juga menyempurnakan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk para pemimpin rohani kami, mulai dari gembala sidang kami, para wakilnya, juga karayon kami Pak Budi. Terima kasih pakai hamba-hamba-Mu, simpan mereka semua dalam kekuatan-Mu. Kami juga menyerahkan, kami bersyukur buat gembala kami Pak Lim-Lim, Tuhan Kau berkati Pak Lim-Lim lebih lagi, pakai dan urapi dan berkati dalam seluruh kehidupan anak cucu mantu, bahkan terutama mengembalakan di GPI Sudirman Agro Plaza. Kami yakin seluruh umat Tuhan diberkati. Kami membawa umat Tuhan, jemaat Tuhan yang di tempat ini maupun di online masing-masing. Keluarga lepas keluarga ada berkat Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Bapak-bapak yang bekerja diberkati, ibu-ibu rumah tangga juga diberkati. Anak-anak yang masih sekolah kuliah semuanya diberkati Tuhan. Kami yakin Tuhan jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang bertumbuh, berakar, berbuah dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah kami semua hari-hari ini terus mengejar hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami yakin GPI Sudirman Agro Plaza semakin dituntun Tuhan, diberkati Tuhan, diperkenan Tuhan dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Kami pasti dibela oleh Tuhan. Terima kasih, kami bawa kalau ada yang sakit sembuh, yang alami jalan buntu terbuka jalannya. Kami yakin Tuhan mengingkarit semua kami yang ada. Terima kasih, berkati semua sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Yang di atas mimbar maupun di bawah mimbar, semua di ruang-ruang sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu semua diberkati. Berkati misi Sudirman Agro Plaza, pembangunan gereja di daerah-daerah Tuhan menolong, memberkati operasi nasi bungkus juga kami serahkan. Sudirman Worship, Ryan bersama tim Tuhan berkati. Terima kasih para pengerja yang ada juga diberkati. Kami sama-sama mengangkat tangan kami untuk kota dan bangsa. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia disayang Tuhan. Ada salam Allah turun atas negeri kami. Resesi ekonomi COVID-19 dan varian barunya kami katakan tinggal tenang dalam nama Yesus. Pemulihan ekonomi terjadi. Virus COVID-19 akan segera lenyap total dalam nama Yesus. Kami yakin ada damai sejahtera. Berkati Tuhan pemimpin kami Pak Jokowi bersama kabinet menteri kerja yang ada. Seluruhnya yang ada, semua masalah di Indonesia Tuhan kontrol, Tuhan menyelesaikan. Pilpres 24 ada ketenangan, pemimpin dari Tuhan yang Tuhan akan munculkan. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami sebentar Tuhan akan pulang, kami akan siap terima berkat yang datang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal Yesus, Juru Selamat kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menolong, menghibur dan menuntun kita mulai hari ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan permai untuk selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ku